pembelajaran di mata kuliah Teknologi Sediaan Liquid Semi Solid dan Non-Steril untuk Universitas. Let's check this out. Kemudian kita masuk di produksi dan evaluasi part terakhir, yaitu tentang sediaan emulsi. Nah, sediaan emulsi itu dapat dibuat dalam beberapa teknik pembuatan. Yang pertama adalah teknik pembuatan gam kering, di mana metode ini disebut juga dengan metode kontinental atau metode 4:2:1. Yang mana emulsi dibuat dengan komposisi minyak dengan setengah jumlah volume air dan setengah emulgator, sehingga didapat perbandingan emulgator 4 bagian minyak, 2 bagian air, dan 1 bagian emulgator. Nah, tahapannya adalah gom didispersikan dulu ke dalam minyak, kemudian ditambahkan air sebagian, dan diaduk atau digerus dengan cepat searah dengan jarum jam sehingga terbentuk korpus emulsi. Jadi ini untuk pembuatan yang secara laboratorium. Setelah terbentuk korpus emulsi, kemudian sisa air ditambahkan sedikit-sedikit sampai emulsi terbentuk. Cara yang kedua adalah dengan gom basah atau disebut pula dengan metode Inggris, di mana metode Inggris ini cocok untuk penyiapan emulsi dengan musilago. Kalau gom kering itu tadi emulgatornya dalam bentuk kering ditambahkan. Kalau gom basah ini dalam bentuk melarutkan emulgatornya terlebih dahulu kemudian dicampur. Sama ya perbandingannya, tapi ini 4:2:2. Nah, metode ini dipilih jika emulgator yang digunakan harus dilarutkan terlebih dahulu dalam air. Contohnya golongan emulgator metil selulose, CMCNE, MC, dan sebagainya. Dilakukan dengan cara 1 bagian gom ditambahkan 2 bagian air diaduk, dan minyak ditambahkan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk cepat dan kontinu ya sampai terbentuk emulsi. Metode yang ketiga adalah metode botol atau disebut dengan nama lain metode Forbes. Nah, metode ini digunakan untuk emulsi dari bahan-bahan menguap dan minyak-minyak dengan kekentalan yang rendah, misalnya seperti minyak atsiri. Nah, metode ini merupakan variasi dari gom kering atau basah. Yang pertama-tama dilakukan, emulsi dilakukan dengan pengocokan kuat, kemudian diencerkan dengan fase luar dalam botol kering. Lalu tambahkan emulgator yang digunakan 1/4 dari jumlah minyak yang kita gunakan. Lalu ditambahkan air, dikocok lagi botolnya. Kemudian setelah ditambahkan sedikit demi sedikit sampai emulsi terbentuk, kita encerkan dengan air at volume yang diinginkan. Kemudian ada lagi pembuatan dengan aplikasi panas. Jadi pembuatan ini dengan pemanasan pada suhu 5-10 derajat di atas titik lebur. Biasanya kalau ada minyak dalam fase padat ya harus kita encerkan, dan ini biasanya untuk emulsi yang tipe krim. Nah, efek pemanasan tadi bisa menurunkan viskositas sehingga memudahkan proses terjadi. Tapi hati-hati jangan sampai overheating ya, karena nanti minyaknya bisa rusak. Kemudian hati-hati juga untuk komponen yang tidak tahan panas seperti emulgator dan pengawet serta pewarna. Kemudian perhatikan laju pendinginan, cek konsistensi tekstur pada produk. Nah, alat yang digunakan dalam pembuatan emulsi ini adalah mechanical stirrer ya, jadi untuk menghomogenkan, kemudian untuk mencampur dan homogenkan juga ada homogenizer atau mixer tank. Lalu ada homogenizer atau mixer tank ini ada berbagai macam. Yang pertama bentuknya pengaduk baffle atau pedal, kemudian ada yang ditambah mantel atau scraper, jadi biasanya emulsi kan nempel di dinding-dinding tank. Jadi nanti ditambah scraper untuk kayak sudip gitu loh, untuk mengambil emulsi yang menempel di tank. Kemudian bisa penambahan vakum, karena beberapa emulgator itu kan bisa menghasilkan udara atau busa. Kemudian ada juga ultrasonifier, jadi itu pengadukan tingkat mikro ya, ultrasonik. Kemudian milling untuk memperkecil minyak-minyak atau droplet yang terdispersi, dengan colloidal mill untuk diskusi fase minyak dan homogenisasi. Jadi biar fase minyaknya itu terbentuk droplet-droplet yang homogen ukurannya dan juga tidak gampang untuk menyatu. Kemudian transfer bisa digunakan pump filling. Lalu ini adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam produksi sediaan emulsi. Jadi yang pertama adalah kecepatan putaran pengadukan, karena dia bisa mempengaruhi tipe aliran yang terjadi, bisa non-Newtonian atau Newtonian.
Kemudian juga ukuran droplet itu berpengaruh pada peningkatan atau penurunan suhu ya, ketika air inlet itu adalah udara yang masukkan dan air outlet atau yang dikeluarkan. Kemudian di aerisasi itu juga berbahaya ya, kalau misalnya terlalu banyak volume udara nanti jadinya emulsinya tidak homogen. Pumping dalam mentransfer sediaan, serta dilihat dulu penempatan emulgator itu ditaruh di mana, apakah di awal bersama dengan bahan aktif atau dicampur saat bersama dengan air, itu harus dipahami. Kemudian urutan pencampuran jangan sampai salah, karena nanti yang maunya tadi bikin minyak dalam air, berarti kan fase minyak dimasukkan ke dalam air, itu kalian ganti urutannya, air dimasukkan ke dalam minyak, jadi nanti fasenya juga akan berbeda. Kecepatan pencampuran juga berpengaruh ya, jadi terhadap pembentukan droplet. Kemudian suhu masing-masing fase itu harus sama saat pencampuran, soalnya kalau misalnya suhu fase minyak itu 70, suhu fase air itu 30, nanti yang terjadi itu dia nggak akan nyampur. Jadi harus pada suhu yang sama ketika pencampuran. Kemudian juga ada lagi yang berpengaruh pada distribusi dan ukuran fase droplet, viskositas sediaan, dan stabilitas emulsi. Untuk evaluasi emulsi sendiri ada beberapa hal ya, hampir mirip ya sebenarnya kalau sediaan liquid. Bedanya di sini ada uji tipe emulsi. Jadi untuk memastikan bahwa emulsi yang kita buat benar nggak sih minyak dalam air atau air dalam minyak. Biasanya ada banyak ya uji tipe emulsi, itu ada dengan pewarnaan, bisa dengan metilen blue atau sudan 3, kemudian bisa juga dengan listrik ya. Kalau misalnya minyak dalam air biasanya bisa menghantarkan listrik, atau juga bisa dengan uji mudah tercucikan dan sebagainya. Kemudian pH, viskositas, berat jenis, kadar, kandungan mikroorganisme, uji potensi dari pengawet dan juga dari sediaan, kalau misalnya sediaan itu antibiotik, serta uji stabilitasnya ya dalam berbagai waktu. Jadi dilihat pH-nya, organoleptisnya masih sesuai atau enggak. Biasanya di industri farmasi itu disebut dengan sampel pertinggal. Jadi dalam setiap batch yang sudah diproduksi itu akan diambil beberapa contoh yang akan dimasukkan ke suatu lemari stabilitas namanya. Jadi lemari stabilitas itu berfungsi menjaga si produk batch kita itu sampai dengan dia kadaluarsa. Jadi kalau misalnya nanti ada komplain, kita ada produk dengan batch yang sama yang bisa kita bandingkan dengan hasil uji stabilitas kita yang ada di lemari tadi itu. Yang lemari stabilitas itu disesuaikan penyimpanannya sesuai dengan yang tertera pada kemasan. Kemudian ketidakstabilan emulsi itu ada creaming, flokulasi, koalesensi, breaking, dan inversi fase. Yang creaming dan flokulasi ini bersifat reversible. Jadi ketika terjadi creaming, jadi kalau creaming itu kayak ada minyak-minyak yang ada di permukaan gitu ya, itu masih bisa diperbaiki dengan pengadukan. Kalau flokulasi itu adanya minyak yang bergabung satu sama lain tapi masih dalam ukuran yang wajar ya, nggak sampai besar-besar seperti itu. Nah, kalau creaming dan flokulasi ini masih bisa dilakukan perbaikan dengan cara diaduk atau dikocok. Kalau koalesensi ini sudah muncul droplet-droplet yang sangat besar-besar dan bergabung, sehingga dia tidak bisa diatasi dengan cara pengadukan, serta bersifat irreversible. Jadi kalau sudah koalesensi atau breaking, pemecahan ada film ya, lapisan film antara minyak dan air, bahkan terjadinya inversi fase, jadi yang tadinya minyak dalam air jadi air dalam minyak, maka dia sudah tidak bisa diperbaiki dengan pengadukan. Jadi kita harus mencermati jenis-jenis ketidakstabilan emulsi. Yang terakhir adalah quiz time. Silahkan kalian jelaskan secara singkat ketidakstabilan emulsi menurut bahasa kalian ya. Selamat mengerjakan.